Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharno, Kepala SDN 1 Jatipiring, Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon. Baiklah, saya akan mencoba memaparkan tugas Diklat Penguatan Kepala Sekolah tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2023. Rancangan aksi perubahan untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Penerapan sekolah yang berbudaya lingkungan di SDN 1 Jatipiring. A. Identifikasi prioritas perubahan. Penerapan sekolah yang berbudaya lingkungan adalah suatu pendekatan yang mendorong institusi pendidikan untuk menjadi ramah lingkungan, mempromosikan kesadaran lingkungan, dan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kegiatan sehari-hari. Mengubah budaya sekolah yang sudah ada untuk menjadi lebih berfokus pada lingkungan membutuhkan perubahan perilaku, kebiasaan, dan norma-norma yang sudah tertanam. Hal ini bisa sulit membutuhkan waktu, dukungan yang kurang dari pihak sekolah, orang tua, komunitas, atau pihak otoritas, dan dapat menghambat upaya sekolah untuk mengimplementasikan program-program lingkungan dengan sukses. B. Definisikan tujuan perubahan. 1. Tujuan utama perubahan. Tujuan utama perubahan dalam penerapan sekolah yang berbudaya lingkungan adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung, mendorong, dan memfasilitasi kesadaran dan tindakan pro lingkungan di kalangan siswa, staf, dan komunitas sekolah secara luas. Berikut adalah beberapa tujuan utama perubahan yang ingin dicapai. 1. Peningkatan kesadaran lingkungan. 2. Pengurangan dampak lingkungan. 3. Pengintegrasi pendidikan lingkungan. 4. Mengembangkan sikap dan keterampilan berkelanjutan. 5. Fasilitasi partisipasi aktif. 6. Pembentukan kepemimpinan lingkungan. 7. Peningkatan kualitas hidup. 8. Pengembangan kemitraan dan kolaborasi. 9. Menyebarkan kesadaran lingkungan ke masyarakat luas. 10. Mengubah budaya sekolah. C. Analisis sumber daya. 1. Sumber daya yang tersedia. Penerapan sekolah yang berbudaya lingkungan membutuhkan berbagai sumber daya yang mendukung dan memfasilitasi proses implementasi. Berikut adalah beberapa sumber daya yang tersedia untuk membantu penerapan sekolah yang berbudaya lingkungan. Tenaga manusia, kurikulum dan materi pembelajaran, fasilitas dan infrastruktur, dana dan anggaran, pusat sumber daya lingkungan, kemitraan dan organisasi eksternal, waktu dan komitmen. A. Rencana aksi perubahan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk menerapkan sekolah yang berbudaya lingkungan. Penilaian awal dan audit lingkungan, bentuk tim lingkungan sekolah, pengembangan visi dan tujuan, sosialisasi dan pendidikan. Integrasi kurikulum lingkungan, implementasi program aksi lingkungan, daur ulang dan pengolahan sampah, penggunaan energi dan air yang efisien, pembentukan kebun sekolah dan pertanian organik, kampanye kesadaran lingkungan. Evaluasi dan pengukuran keberhasilan. 1. Metode evaluasi. Evaluasi dalam penerapan sekolah yang berbudaya lingkungan adalah suatu proses yang penting untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi keberhasilan dan kehambatan,
serta membuat penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa metode evaluasi yang dapat digunakan dalam konteks penerapan sekolah yang berbudaya lingkungan. Pengukuran kuantitatif, survei dan kuesioner, wawancara, pemantauan lapangan. Kesimpulan. Penerapan sekolah yang berbudaya lingkungan adalah suatu upaya penting untuk membentuk lingkungan pendidikan yang berfokus pada berkelanjutan dan kesadaran lingkungan. Proses ini melibatkan transformasi budaya, kebijakan, dan praktek sekolah untuk menciptakan lingkungan yang peduli terhadap alam dan mengerjakan nilai-nilai berkelanjutan kepada siswa. Penerapan sekolah yang berbudaya lingkungan bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang terus berlangsung untuk membentuk pemimpin masa depan yang bertanggung jawab terhadap alam. Budaya lingkungan yang kuat di sekolah dapat memberikan kontribusi besar dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.